Bab 26. Ibu mertua terkejut melihat tubuh Canari di balik selimut. Ya Allah. Astagfirullah. Canari yang kini sudah benar-benar menyesali semua apa yang telah terjadi. Tangisannya pun semakin keras tanpa henti. Ditambah dengan kondisi tubuh yang benar-benar masih terasa capek dan pegal itu karena ritme permainan yang berlangsung begitu cepat. Chan, lu kenapa nangis? Basten terkejut saat melihat istrinya yang sedang duduk dan menangis di depan lemari, sambil menaruh sebuah bungkusan plastik yang berisi dengan nasi untuk makan siang Canari. Perlahan Canari melihat dan memastikan suara yang barusan ia dengar. Kak Basten. Tanpa menunggu lama Canari langsung memeluk tubuh Basten. Canari tak peduli dengan dirinya yang hanya ditutupi dengan CD yang berwarna krim, sedangkan B tanda pagar pun belum menutupi kedua gunung mungilnya. Lu kenapa nangis kayak gitu? Apa masih sakit Pulau Indah Mungil itu? Basten malah candain sang istri yang kini sudah berada dalam pelukannya. Aku kira Kak Basten ninggalin Canari. Suara Chan terdengar pelan terbata-bata. Mendengarkan perkataan Canari, si Basten langsung menyikapi mengapa istrinya menangis. Dasar bocah. Basten menyium kening Canari. Terus lu dari mana? Gua cari di mana-mana. Gua telepon tapi gak bisa, ucap Canari sambil mulai mengontrol tangisannya. Ini noh, beli makan di luar, jawab Basten sambil menunjuk dengan tatapannya bungkusan makan siang tadi yang ditaruhnya di atas meja. Gua pikir tadi, lu nangis karena masih sakit. Bukan. Gua takut kakak ninggalin aku, karena sudah terwujud keinginan kakak selama ini. Chan memukuli dada Basten yang berotot itu. Gak lah sayang. Udah sana bungkus tuh gunung kembar, dan juga pakai celanamu. Kita makan siang. Perkataan itu membuat Canari tersenyum malu di hadapan Basten. Beberapa menit kemudian setelah mereka makan siang di dalam kamar, Canari yang sudah capek dan merasa pegal, dari pagi dia belum melihat situasi di luar rumah. Ia memilih di kamar saja bersama dengan Basten. Kak, gua bersihin badan dulu, biar segar. Chan mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Iya sayang. Basten tersenyum manis melihat istrinya yang memasuki kamar mandi. Canari yang terlihat sudah melepaskan semua pakaiannya dari luar pintu kaca, membuat Basten kembali tergoda. Ketika bunyi air di dalam kamar mandi terdengar, Basten langsung membuka pintu dan memasuki kamar mandi itu. Kak, Koga diketuk si pintunya. Canari terkejut melihat Basten yang langsung saja memasuki kamar mandi. Canari yang masih terlihat polos, walaupun sudah beberapa kali mereka menguji kekuatan di balik selimut, dia langsung menyilangkan tangannya di dadanya, sementara tangan yang satu menutupi Pulau Indah Mungil. Gua kan laki lu. Jadi suka-suka gua dong, ada yang marah kalau gua mandi berdua sama istri gua. Basten mulai melepaskan celana pendeknya. Canari memperhatikan tubuh suaminya yang berbadan kekar, tinggi dan putih itu. Terlihat semua otot-otot di tubuh suaminya. Perutnya bercetakan 4 kotak kecil, hingga membuat dia sedikit bengong. Dalam hatinya berkata, wajar saja. Gua kayak kerja lembur 1 minggu. Badan selangsing ini dibebani dengan muatan alat berat. Sayang, kenapa melamun? Canari langsung sadar dari lamunannya saat dipeluk suaminya. Oh tidak. Perkataan Chan terdengar kaget. Kak, ngapain sih? Tanya Chan saat mulai mencurigai pergerakan suaminya. Masih sakit sayang. Basten menggoda Canari.
Apa sih Kak? Jawaban Chan terdengar malu-malu. Basten masih melanjutkan metode permainan. Mana yang sakit sayang, inikah? Sentuhan jari Basten yang langsung ke pucuk pulau indah itu membuat Canari terkejut sambil menarik nafasnya dalam-dalam. Sesyeh, gak Kak, cuma sedikit aja. Jawaban Canari terdengar pelan sambil memejamkan matanya. Tanpa basa-basi lagi, Basten langsung memandu jari-jari mulus Canari untuk memanjakan pedangnya. Gede banget Kak, keras banget. Perkataan polos itu membuat Basten tersenyum. Singkat cerita di siang hari itu guys. Hehe, yang pastinya dari kamar mandi. Dan terakhir mereka terbaring di atas kasur, tanpa ditutupi satu banang pun. Di hari itu, kedua pasangan baru itu lebih memilih untuk menguji kekuatan nyalinya, yang tak mau mengalah satu dengan yang lain, hingga membuat beberapa pembantu di ruang itu bertanya-tanya, kenapa Non Canari tidak keluar dari kamar. Waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Basten siap-siap pergi keluar sebentar, sedangkan Canari masih tidur dalam keadaan telan asteriseng. Namun saat itu Basten tidak mengganggu tidur Canari. Dia mengerti kelelahan istrinya. Panggil Basten kepada salah satu pembantu. Iya dan ada apa? Tanya pembantu. Nanti kalau ditanya istri gua, Bibi bilang aja kalau udah keluar sebentar, mau nyuci mobil. Iya Den. Emang Neng Canari di mana Mas? Kenapa dari tadi sampai sekarang gak nampak? Pembantu itu yang bernama Ana penasaran juga dengan Canari yang sedari pagi gak nampak. Oh, di kamar Bi. Dia lagi kurang enak badan. Kurang istirahat. Jawaban Basten terdengar sopan. Walaupun Diana hanya sebagai pembantu. Basten sudah berangkat menuju tempat pencucian mobil. Hanya beberapa menit setelah dia berangkat, tiba-tiba sore itu Ibu Sherly jalan-jalan ke rumah anaknya Canari. Selamat sore Pak, sapaan Bu Sherly pada satpam saat nyampai di depan rumah Basten. Oh, iya Bu, selamat sore, jawab Pak Asep sambil membuka pagar. Ibu Sherly kini sudah sampai di depan pintu, sementara Canari masih menikmati tidurnya yang masih kelelahan itu. Ibu Sherly, sapaan Diana saat melihat Ibu Sherly yang sudah sampai di teras rumah. Oh, iya Diana kok pada sepi. Basten sama Canari kemana? Tanya Ibu Sherly saat melihat keadaan rumah yang sepi. Biasanya Canari langsung menyambut kedatangan ibunya. Oh, dan Basten sudah keluar sebentar Bu. Nyuci mobil, baru saja pergi. Dan kalau Neng Chan, Diana menghentikan perkataannya. Canari kenapa Bi? Tanya Ibu Sherly dengan wajah yang langsung panik ketika Diana menghentikan perkataannya. Neng Canari, seharian gak keluar kamar hari ini. Tadi kata dan katanya kurang enak badan. Mendengarkan perkataan itu, Ibu Sherly langsung menyimpulkan bahwa Canari sakit. Tanpa basa-basi Ibu Sherly langsung menanyakan di mana kamar putrinya, dan Diana langsung menunjukkan kamar itu di lantai 2. Itu Bu, Diana menunjuk dengan tatapannya. Kemudian Diana menelpon Basten untuk memberitahukan bahwa mertuanya sudah ada di rumah. Tidak terasa mobil Basten sudah selesai dicuci, dan sedang di perjalanan menuju pulang. Halo, iya Bi, ada apa? Tanya Basten saat menerima panggilan telepon dari Diana. Ini Mas, mertua Mas Ibu Sherly udah kesini. Dan dia lagi menuju kamar Neng Canari. Karena tadi saya bilang pas dia tanya, seperti yang Mas bilang.
Kalau Neng Canari lagi kurang enak badan, jawab Biana. Tanpa basa-basi Basten melajukan mobilnya dengan cepat. Dia teringat dengan situasi di kamar yang masih berantakan. Apalagi istrinya yang masih telan asteriseng. Terus Canari udah bangun Bi. Basten menyelidiki situasi. Belum Den. Telepon genggam itu langsung Basten matikan. Ibu Shirley kini sudah masuk di dalam kamar. Tanpa ketukan pintu karena belum dikunci Basten saat dia keluar. Secara perlahan dia mendekati Chan. Dia kasihan melihat putri bungsunya itu yang masih tertidur lelap di balik selimut. Dalam hati Ibu Shirley berkata, dasar menantu on. Dia malah ngurusin mobilnya. Dibandingkan istrinya. Perkataan kesal Ibu Shirley tertuju kepada Basten. Perlahan Ibu Shirley mengelus pipi Canari. Namun Ibu Shirley merasa sesuatu yang berbeda saat dia elus gak panas, kemudian berpindah tangan di kening Canari. Loh, ini juga gak panas. Kemudian, karena kepenasaran seorang ibu, Ibu Shirley langsung menyingkap selimut yang sedang dipakai putrinya, untuk memeriksa keadaan tubuh putrinya. Namun apa yang terjadi saat selimut itu terlepas? Ya Allah! Astagfirullah! Mata Ibu Shirley langsung melotot saat melihat tubuh Canari yang masih telan asteriseng. Semua harta emas putrinya terlihat jelas di depan sang ibu. Canari yang tadinya masih tertidur, tiba-tiba terbangun saat ibunya melepaskan selimutnya. Ibu kenapa ada di sini? Tanya Canari yang masih belum menyadari bahwa tubuhnya masih telan asteriseng ibu. Kali ini Chan mengguncang tubuh ibunya yang bengong melihat ke arah dadanya. Ibu hampir saja jatuh pas menaiki tangga itu. Saat Biana bilang seharian kamu gak keluar, dan dengan pesan suamimu kamu kurang enak badan. Tapi ternyata ini bukan karena sakit benaran, tapi sakit palsu. Perkataan Ibu Shirley masih dengan keadaan yang terlihat syok. Ibu berkata apa sih? Tanya Chan yang masih belum menyadari tubuhnya. Kamu abis ngapain itu? Tidur sambil telan asteriseng segala, pintu juga gak ditutup. Ibu Shirley membentak putirnya yang kesal karena kekhawatirannya terhadap keadaan Canari yang seharusnya tidak perlu dikhawatirkan. Lihat tuh tetemu. Emang suami lu pikir baskom coba, sampai dikro asterisin gitu. Canari langsung melihat tubuhnya. Ya ampun. Dengan wajah yang memerah karena terkejut, Canari langsung menarik selimutnya hingga sampai lehernya. Sementara Basten udah nyampai di rumah. Dia lagi di lantai 1. Lanjut ke bab berikutnya.